Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanda Sahatul Firha dengan NIM terakhir 009 dari IMK kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir, yaitu review web berdasarkan 17 prinsip UI UX. Nah, definisi sendiri dari 17 prinsip UI UX adalah pedoman atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah antarmuka pengguna atau user interface ini mudah digunakan, efisien, dan nyaman bagi pengguna. Nah, prinsip ini dikembangkan untuk mengukur kualitas interaksi pengguna dengan sistem digital seperti website atau aplikasi. Nah, case yang saya gunakan yaitu website untuk menampilkan berita, yaitu website platform berita, yaitu www.kompas.com. Nah, yang pertama dalam 17 prinsip UI UX adalah user compatibility. Nah, user compatibility yaitu kesesuaian tampilan dengan kebutuhan pengguna. Nah, karena kompas.com ini adalah untuk menampilkan berita, platform berita, otomatis yang diinginkan oleh user saat pertama kali membuka kompas.com adalah melihat berita yang terbaru atau berita yang terpopuler. Nah, sedangkan di sini bisa kita lihat pada kompas.com, saat kita melihat tampilannya di awal, kita sudah langsung ditampilkan dengan pilihan beberapa berita trending dan beberapa berita terpopuler. Nah, ini sudah sesuai dengan keinginan user yang biasanya ingin mendapatkan informasi terkini dengan cepat tanpa harus menggulir atau scroll ke bawah. Jadi saat pertama kali membuka, user sudah langsung dapat melihat berita terbaru maupun berita yang terpopuler. Lalu yang ketiga yaitu product compatibility. Nah, product compatibility sendiri yaitu desain harus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Nah, tujuan pembuatannya kompas.com ini adalah untuk menjadi platform berita. Otomatis antarmukanya harus mengikuti standar umum portal berita lain agar user tidak memerlukan waktu belajar tambahan karena pola interaksi dan navigasinya sudah umum ditemukan di portal berita lain. Nah, ini yang seperti ada pada Detik News, ini sudah memiliki UI UX yang hampir sama pada kompas.com. Seperti itu juga pada Liputan 6 pun juga sama. Jadi di bagian product compatibility, kompas.com sudah cukup menerapkan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu ada task compatibility, yaitu desain yang mendukung pelaksanaan tugas. Nah, di sini contohnya ada di bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini harusnya dia sesuai dengan tugasnya. Misal kita ingin melihat di bagian bola, lalu kita ingin di kategori bola kita ingin melihat di topik Liga Italia. Nah, saat kita melihat Liga topik Italia, di sini desain sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan bola lalu Liga Italia, maka berarti berita yang ditampilkan harus berita dengan Liga Italia. Nah, di sini sudah sesuai, yaitu menampilkan berita tentang Liga Italia. Lalu di sini juga ada untuk memilih tanggal, maksudnya kita ingin melihat berita itu pada tanggal berapa. Nah, di sini sudah sesuai dan juga ditampilkan tanggal dan jam diuploadnya sesuai dengan tanggal yang kita pilih, yaitu tanggal 2 Juli. Jadi untuk task compatibility juga sudah cukup diterapkan dengan baik sehingga fiturnya sesuai bekerja dengan apa yang diinginkan. Lalu ada workflow compatibility. Nah, workflow compatibility sendiri adalah kesesuaian alur kerja dengan menampilkan tuntutan alur kerja. Nah, alur pengguna ini karena ini adalah sebuah sistem informasi berita, saat kita pertama kali melihat, kita akan langsung dihadapkan dengan headline utama di bagian atas, lalu menelusuri berita berdasarkan kategori melalui menu drop-down atau menggunakan kolom pencarian untuk menemukan topik tertentu. Nah, jadi mungkin untuk user mungkin sudah biasa melihat untuk dengan alur yang ada pada platform berita ini, yaitu pertama kita mencari topik, lalu ke bawah kita bisa memilih
kategori apa yang kita inginkan. Nah, saat kita memilih kategori, kita akan langsung dihadapkan dengan drop-down, dengan pilihan drop-down yang sesuai dengan topik kategori yang kita inginkan. Jadi user sudah tidak terlalu bingung dengan alur untuk mencari berita yang diinginkan ataupun topik yang diinginkan. Nah, lalu yang kelima ada simplicity. Nah, simplicity sendiri adalah desain sederhana sehingga user tidak terlalu ribet untuk membaca berita di sini. Nah, tampilan usernya keseluruhan sudah cukup baik dengan white space-nya, maksudnya white space ataupun ruang kosong antar elemennya sudah cukup baik sehingga konten utama yang ditampilkan juga cukup sesuai, maksudnya tuh saat pertama kali membuka jadi langsung menampilkan trending dan terpopuler ini dia tidak terlalu jauh gitu jaraknya. Jadi saat pertama kali kita membuka, kita bisa memilih berita trending yang kita inginkan ataupun ingin berganti topik atau melihat berita terpopuler ini cukup baik dengan desain yang menjadi satu tapi tidak yang sangat mepet gitu. Jadi desain ini cukup sederhana, cukup simpel, tapi user mudah untuk menggunakan. Lalu yang ke-6 ada konsistensi. Nah, konsistensi itu adalah desain antar halaman awal dengan halaman yang lain itu cukup konsisten, mau di bagian menu kategori ataupun di bagian teks judul, format tanggal, serta gaya highlight yang ditampilkan dengan format yang seragam hampir di seluruh halaman. Nah, di sini Kompas.com sudah cukup sesuai, sudah cukup menerapkan konsistensi karena ini adalah halaman home punya Kompas.com. Lalu saat kita berpindah ke kategori lain dengan topik yang berbeda, dia menerapkan desain yang sama, yaitu di bagian atas menampilkan berita yang trending, terpopuler, lalu ke bawah dia akan menampilkan berita terbaru atau berita yang baru diupload sesuai dengan tanggal atau hari kita melihat berita tersebut. Nah, desainnya cukup konsisten, tidak ada yang berbeda-beda. Jadi Kompas.com juga sudah menerapkan konsistensi dengan cukup baik. Lalu yang ke-7 ada familiarity, yaitu desain yang mendekati kelaziman masyarakat atau desain ini tuh masyarakat sudah tidak asing gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan desain yang sudah lazim di masyarakat adalah ada tombol search yang berbentuk kaca pembesar, menu drop-down, dan untuk navigasi kategori dan label atau populer. Nah, ini adalah komponen yang sering ditemui di berbagai situs berita karena elemen ini sudah akrab bagi pengguna internet. Pada umumnya, pengguna tidak perlu makan waktu untuk mempelajari cara menggunakannya, dan hal ini meningkatkan kenyamanan dan keefisiensi dalam menjelajahi situs. Karena pengguna dapat langsung memahami fungsi dari setiap elemen tanpa perlu berpikir ulang dan mengalami kebingungan. Jadi, saat user melihat platform ini yang pertama, kan user sudah tidak asing dengan icon kaca pembesar, berarti icon ini dia input untuk mencari. Lalu di sini ada desain dengan tulisan bola, otomatis user langsung paham kalau bola berarti saat kita mengklik lalu kita memilih topik lain dengan Liga Italia, maka di sini kita akan langsung melihat berita dengan sesuai dengan topik dan kategori yang kita pilih. Jadi desain-desain yang digunakan sudah cukup familiarity sehingga user tidak perlu beradaptasi ulang. Lalu yang ke-8 ada flexibility, yaitu melayani berbagai variasi user. Nah, Kompas ini sudah menerapkan flexibility dengan cukup baik karena menyediakan berbagai cara bagi pengguna untuk
mengakses informasi sesuai preferensi mereka. Nah, yang dimaksud sesuai dengan preferensi mereka itu adalah, misal, user di sini kan dia berarti bisa melayani semua berbagai variasi user. Misal user itu dia suka melihat berita tentang tekno, yaitu tentang internet. Nah, di sini user bisa mendapatkan berita sesuai dengan kategori dengan topik yang diinginkan. Lalu misal user itu suka melihat berita tentang kesehatan. Di sini dia bisa melihat macam-macam berita tentang kesehatan. Nah, di sini user bisa melihat berbagai berita tentang kesehatan dengan memilih penyakitnya, penyakit apa yang ingin dicari. Jadi untuk flexibility sudah cukup baik karena untuk semua user atau dari kalangan pula maupun orang yang ingin melihat berita kesehatan, mereka dapat mengakses berita di Kompas.com ini dengan mudah karena cukup mencari sesuai dengan kategori yang diinginkan. Lalu ada responsiveness. Nah, responsiveness sendiri adalah daya tangkap terhadap input user. Jadi yang dimaksud, misal user itu dia melihat melalui desktop. Nah, di sini tampilan antarmukanya akan mengikuti ukuran layar perangkat. Lalu jika seperti di sini, dia akan melihat dengan di desktop, maka layarnya akan lebih lebar karena dia mengikuti ukuran layar pada desktop. Lalu, kalau user itu melihat melalui handphone, otomatis yang diinginkan oleh user adalah tampilannya mungkin akan lebih kecil, tapi layout dan beritanya itu tetap dapat terbaca gitu. Meskipun dengan ukuran yang sesuai dengan handphone. Jadi ukurannya diperkecil, tapi untuk font hurufnya tidak yang terlalu kecil, jadi semua user masih bisa membaca. Lalu yang ke-10 ada kontrol, yaitu menyediakan kendali proses untuk mencegah terjadinya kesalahan. Nah, jadi di sini tuh yang dimaksud kontrol itu navigasi antar halaman itu mudah dilakukan gitu. Jadi misal user ingin melihat berita, contoh di bagian berita terpopuler. Nah, lalu setelah user melihat berita ini, dia ingin kembali. Nah, saat ingin kembali, dia cukup mengklik news. Nah, maka di sini dia akan kembali ke halaman utama. Lalu yang ke-11 ada robustness, yaitu kehandalan dalam menangani kesalahan user. Nah, yang dimaksud kehandalan dalam menangani kesalahan user adalah meskipun misal tiba-tiba situs ini tidak ada internet. Saat ini kita berada di misal di sini. Misal kita ada di bagian Liga Champions, lalu tiba-tiba internetnya terputus. Nah, kita ke logout. Tapi saat kita masuk lagi, kita refresh. Oh, maaf. Nah, kita refresh ulang. Nah, kita akan tetap masuk di halaman itu dengan layout yang sesuai tanpa karena tiba-tiba internetnya rusak, jadi layoutnya langsung rusak atau gimana, itu tidak. Jadi di bagian robustness, dia sudah cukup baik karena dia mampu menangani kesalahan yang tiba-tiba internetnya tidak bisa, tapi tapi saat internet itu kembali stabil, dia tetap saat dia reload itu struktur dan kontennya itu tetap utuh. Nah, lalu yang ke-12 ada protection.
yaitu perlindungan pengguna. Nah, jadi pengguna itu dapat merasa nyaman saat menggunakan kompas.com ini. Nah, meskipun ini adalah portal berita publik, jadi tidak terlalu menggunakan login. Karena meskipun kita tidak login, kita tetap bisa menggunakan, kita tetap bisa membaca berita. Jadi meskipun kita tidak login, kita tetap bisa membaca berita. Nah, tapi meskipun kita login, kita juga tetap diberikan perlindungan. Misal kita menginputkan akun email, tapi passwordnya tidak sesuai, maka di situ dia akan langsung memberikan feedback, yaitu akun media ini tidak ditemukan atau passwordnya salah. Jadi untuk keamanannya cukup baik karena tidak semua, maksudnya saat ada kesalahan penginputan password, dia tidak akan bisa langsung masuk, tapi akan diberi feedback bahwa akun ini tidak ditemukan atau passwordnya salah. Lalu yang ke-13 yaitu what you see is what you get. Nah, di sini sudah cukup menerapkan prinsip what you see what you get dengan cukup baik, karena saat pengguna mengklik sebuah headline atau tautan, berita yang ditampilkan itu sesuai dengan headline atau tulisan yang ada pada platform tersebut. Contoh, misal kita ingin baca berita ini. Misal kita ingin baca cuaca buruk pada sampah kiriman dari Jakarta menumpuk di Pulau Lancang. Nah, saat kita mengklik berita ini, dia akan menampilkan berita tentang highlight yang ditulis di sini. Lalu saat kita ingin berpindah, kita ingin melihat berita tentang lifestyle lalu fashion, nah dia akan menampilkan berita tentang fashion yang terbaru. Lalu yang ke-14 ada direct manipulation. Nah, direct manipulation ini karena ini bukan aplikasi interaktif, tapi lebih ke aplikasi yang hanya menampilkan sistem informasi otomatis, tidak ada direct manipulation secara langsung seperti drag and drop. Tapi di sini ada, tapi masih menggunakan yang bersifat tradisional, maksudnya tuh bersifat biasa gitu, seperti saat mengklik lalu akan menampilkan konten, dan direct manipulation yang lain yaitu kita dapat men-scroll melalui sidebar ini. Nah, lalu yang ke-15 yaitu ada invisible technology, yaitu tampilkan fungsionalitinya tutupi algoritmanya. Nah, di sini kompas.com sudah sangat bagus dalam menutupi algoritma yang dilakukan. Seperti saat kita mencari topik atau apa, misal kita di sini mencari topik tentang gula. Nah, user hanya tahu kalau kita mencari topik tentang bola, maka dia akan mencari sesuai dengan keyword yang kita tulis di user searching. Tapi user tidak tahu bagaimana algoritma itu berjalan sehingga dia dapat menemukan keyword bola dari berbagai berita yang sudah ada pada platform kompas.com. Lalu yang ke-16 ada ease of learning, yaitu kemudahan dalam belajar. Jadi user saat melihat platform ini sudah langsung mudah dipelajari gitu. Jadi meskipun dia pengguna baru, dia sudah tidak asing dengan tampilan pada kompas.com. Nah, contohnya yaitu pengguna baru bisa memahami struktur situs dengan adanya header yang jelas untuk pilihan kategori dan ada tulisan berita populer untuk menampilkan berita populer. Jadi di sini tuh user tuh bisa langsung paham karena semuanya sudah didesain dengan jelas. Contohnya saat user pertama kali melihat, dia sudah bisa langsung
memilih kategori yang diinginkan, lalu saat ke bawah langsung ada pilihan berita terpopuler. Lalu yang ke-17 yang terakhir yaitu ada ease of use, yaitu kemudahan pengguna. Nah, dari sisi fungsionality utama seperti membaca dan mencari berita, di sini sudah cukup baik karena seperti yang tadi dicontohkan, saat kita mengklik eh, mencari berita, dia akan langsung menampilkan berita dengan keyword yang kita inginkan. Lalu saat kita membaca berita yang kita inginkan, saat kita mengklik berita yang kita inginkan, dia juga langsung akan menampilkan berita yang sesuai dengan berita yang tadi kita klik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang penerapan 17 prinsip UI UX pada website kompais.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.